Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagi orang yang mengamalkan apa yang diniatkan untuk menolak bala ya di Rabu Bekasan tadi, pada dasarnya tentu tidak ada dalil yang memerintahkan hal ini. Apakah kemudian mereka tidak mengetahui akan hadis Nabi tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun? Tentu mereka mengetahui. Ya. Hanya saja wallahu a'lam ya, kenapa kemudian mereka melakukan hal tersebut. Nah, padahal ini tentu tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Untuk itu kalau beramal dengan amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka hakikatnya amal ini tertolak. Namanya tertolak, yang sia-sia, nggak ada faedahnya, nggak ada pahala yang bisa didapatkan. Kemudian yang kedua, kalau ini diyakini bahwa ini adalah sesuatu yang hak, yang benar dan harus diamalkan dalam agama, inilah yang nanti dia masuk dalam perkara yang biasa kita kenal dengan istilah bid'ah ya. Mengada-ngada dalam urusan agama. Dan orang yang melakukan praktek amalan yang mengada-ngada seperti ini tentu juga dia dapat dosa. Bahkan ini perkara ini sangat berbahaya ya. Orang mengamalkan perkara yang tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi dan menganggap ini baik kemudian dia amalkan, ini sangat berbahaya. Seolah-olah dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu berbohong. Karena kenapa kok seolah mengatakan Nabi berbohong? Seolah-olah Nabi tidak menyampaikan bahwa ini adalah ajaran yang hak. Ya, seolah-olah seperti itu gitu ya. Untuk itu perkara mengada-ngada dalam urusan agama ini bukan masalah yang kecil. Ini masalah besar sehingga pada dasarnya Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah khutbah hajah yang sangat masyhur ya, yang sangat masyhur terkait dengan perkara bid'ah ini. Misalnya Nabi SAW menyampaikan kepada kita ya, wa inna asdaqal hadisi kitabullah, dan sebaik-baik atau ucapan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Ya. Dan setiap yang baru Nabi sebut sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah ini adalah sesat. Ya, setiap bid'ah ini adalah yang sesat. Setiap amalan bid'ah ini masuk dalam kesesatan. Maka nanti dalam riwayat yang lain disebutkan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat ada di neraka. Naudzubillah gitu ya. Kemudian bagi orang yang mengikuti dan ketika dia mengikuti itu juga meyakini akan kebenarannya, maka pada dasarnya yang mengikuti ini juga dapat dosa, yang membuat hal yang baru tadi itu juga dapat kiriman dosa. Ini celakanya ya. Maka ada yang disebut dengan dosa jariyah, ada yang disebut dengan amal jariyah. Orang yang beramal soleh, mengajak orang, mencontohkan kebaikan, ditiru sama orang lain, maka orang yang meniru kebaikan ini dapat pahala, yang mengajak, yang mengajarkan juga dapat pahala. Namanya amal jariyah. Kita misalnya memulai musola ini dulu, yang awalnya mungkin nggak ada jamaahnya, kemudian diawali dengan sholat berjamaah, ada adzannya, dan seterusnya, sampai kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk ikut sholat berjamaah di sini, banyak memberi manfaat ilmu di sini. Maka yang memulainya tadi
itu terus akan mendapatkan kiriman pahala. Yang diajak dan mengamalkan kebaikan juga dapat pahala, yang mengajak juga mendapatkan pahala. Sebaliknya juga ada yang disebut dengan dosa jariyah. Dosa jariyah itu bisa jadi orang nggak tahu tentang suatu dosa, tiba-tiba ada yang menyontohkan, tiba-tiba ada yang mengajak. Maka yang diajak ini ketika melakukan dosa, dia juga mendapat dosa, yang mengajak juga mendapat dosa. Maka setiap kali orang berbuat dosa, yang mengajak dan yang mempelopori ini juga mendapatkan kiriman dosa. Maka disebut dengan dosa jariyah. Itulah sebabnya nanti dalam sebuah riwayat hadis Nabi menyampaikan, tidaklah di muka bumi ini terjadi satu pembunuhan yang tidak hak, maka anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil itu juga mendapatkan kiriman dosa. Karena dulu yang menyontohkan pembunuhan pertama kali itu adalah putranya Nabi Adam ini. Nah, ini bahayanya ya, dosa jariyah itu gitu. Dan dosa jariyah ini bisa jadi bentuknya tadi yang pertama, mengajak. Ya, ada misalnya orang nggak kenal dengan dosa tertentu, tiba-tiba ada yang mengajak, ayo tak ajak, akhirnya melakukan dosa. Maka yang ngajak ini namanya dia mendapatkan dosa jariyah. Yang kedua misalnya menyontohkan, dia nggak ngajak, tapi dia menyontohkan. Dengan perbuatannya ini orang banyak kemudian niru. Oh ini kok kayaknya bagus ya, padahal ini misalnya bertentangan dengan syariat. Maka hakikatnya dia setiap kali ada orang yang melihat perbuatan tadi dan orang meniru, maka yang niru ini dapat dosa, yang memulainya juga dapat dosa. Namanya dosa jariyah. Ini naudzubillah ya. Ya, jadi jangan mati Allah. Wallahu a'lam ya, pada dasarnya orang yang melakukan praktek Rabu Wekasan ini dia tentu melakukan hal yang terlarang di situ dan dia melakukan pelanggaran dan dia dapat dosa. Kemudian orang yang menyontohkan dari awal dia juga mendapatkan kiriman dosa juga ya.